Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini saya berdiri di sini untuk membawakan acara yang mana di hari ini teman kita Ibu Novita Alawiyah SPD GR akan mendiseminasikan, yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk mempersingkat waktu, acara kita mulai saja. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Untuk memperlancar acara, kita buka acara dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah. Mangga waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan ini pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk berbicara, yaitu dalam rangka diseminasi, ya, yaitu membangun budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana hari ini dilaksanakan oleh Novita Alawiyah SPD, yaitu dalam rangka CGP. Bapak dan Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu kepada Bu Novi sehingga bisa terlaksananya acara ini. Bapak dan Ibu, saya juga mengucapkan kepada Bu Novi, semoga dalam melaksanakan CGP di sini dapat berjalan lancar, baik, dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hanya titip, barangkali nanti setelah berhasil, Ibu Novi bisa menerapkan, menularkan kepada rekan-rekan guru, khususnya di SD Cibunian 1. Amin. Barangkali hanya itu saja sebagai sambutan dari saya sebagai kepala sekolah SD Cibunian 1. Saya aturkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Novita Alawiyah SPD GR. Silahkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul sehingga kita dapat melaksanakan acara yang akan saya sampaikan atau yang saya paparkan, yaitu diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang mana ini merupakan salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak, yang ilmu yang sudah saya peroleh untuk ditransfer kepada teman-teman semuanya.
Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sudah bersusah payah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang dengan peradaban sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ujang SPD yang sudah mensupport, mendukung acara ini, kemudian memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua atas waktunya. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi ya, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Nah, untuk menyingkat waktu, kita langsung ke materi saja, yaitu diseminasi budaya positif. Tapi sebelumnya ini masih semangat nggak? Semangat. Masih semangat. Mari kita tepuk semangat dulu lah. Tepuk semangat. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, dari budaya positif ini ada 6 konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukum dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, 6 adalah segitiga restitusi. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya, yang diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, saya punya permainan nih untuk untuk teman-teman semua. Coba kepada temennya, dua orang, satu orang mengepalkan tangannya, boleh menulis dengan secari kertas atau tulislah di tangan gitu kan, sesuatu yang berharga menurut teman-teman. Kemudian teman yang satu lagi kepo ya, ingin tahu, membuka, terserah bagaimana caranya, bisa saja merayu, mengancam ataupun menyuap ya, agar apa? Kepalan temen yang mengepal itu terbuka. Silahkan lakukan. Aku gak ada temennya. Teman saya. Aduh, nggak boleh sama yang tahu. Ini apa? Ini apa isinya Ibu Neni? Lihat lagi. Nanti aku kasih. Nggak bisa. Oke, sepertinya seru sekali nih teman-teman. Gimana? Buka ya. Oke. Sudah. Gimana Bu Ratna, siapa yang megang? Bu Ai yang Bu Ai. Bu Ai, dibuka apa enggak? Dibuka. Kenapa dibuka? Oh, dirayu. Kemudian yang ngepal siapa? Bu Aro. Kenapa? Dibuka apa enggak? Dibuka. Kenapa? Dirayu. Dirayu, masih tetap dirayu. Saya yang memegang mengepal tangannya dan tidak saya buka karena menurut saya ini adalah
kepunyaan saya dan juga saya harus menjaganya dengan baik. Ya, siap, mantap. Saya juga tadi ikutan dengan Bu Eti. Saya buka, ngancam, maksa, dipaksa. Ya tangan saya dibuka. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi, siapapun yang mengepal, kondisi kontrolnya ada pada diri masing-masing. Jadi yang berhak membuka tangan kepala kita adalah diri kita sendiri gitu. Oke. Nah, ini ilusinya ada guru bisa mengontrol murid, bisa bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada satu bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang. Tuh. Nah, kedisiplin. Biasanya disiplin itu dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan kepada peraturan. Disiplin juga biasanya dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, tetapi sebenarnya disiplin dimaksud adalah disiplin yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang harus dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Dan kita sebagai pendidik itu harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti dari dalam, kalau ekstrinsik luar, dari luar. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nilai-nilai menjadi fondasi kita dalam perilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia itu salah satunya dengan profil pelajar Pancasila, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap orang, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung serta menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan.
yang perlu adanya disiplin tumbuh dari motivasi internal. Nah, yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi terbagi menjadi dua, yaitu ekstrinsik dan intrinsik, ya. Nah, tadi ini ada motivasi eksternal. Biasanya kalau motivasi dari eksternal itu mereka untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Ini kalau saya tidak melakukannya, apa yang terjadi dengan saya? Makanya dia ada motivasi karena tadi apa yang terjadi kalau saya tidak melakukannya. Kemudian masih dengan eksternal lagi. Nih, kalau saya melakukan ini, apa yang saya dapatkan? Apa imbalannya? Apakah itu permen kah? Ya kan? Kalau anak-anak di kelas tuh senang kalau dikasih permen. Padahal itu tidak boleh. Karena akan mengurangi motivasi ke depannya. Kemudian yang motivasi internal. Nah, ini adalah mereka sudah memiliki tujuan disiplin positif. Kenapa? Untuk menghargai dirinya sendiri, gitu kan? Nih, saya akan menjadi orang yang seperti apa nantinya kalau saya melakukan itu, ya. Kita kan suka nih kita mengasih penghargaan, tapi kalau penghargaannya itu biasanya pengaruhnya itu bisa dengan jangka pendek, bisa juga dengan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan penghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan rusak hubungan. Kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, itu adalah yang karena dihukum oleh penghargaan. Nih, ibu bapak maaf, ibu-ibu semua ya. Nih, ini ada hukuman atau konsekuensi. Sebelum kita ke konsekuensi, ini ada tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali. Hukuman. Itu termasuk apa? Hukuman. Oke, kita simpan dulu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan nih, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hah? Apa? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit karena pelajaran PJ. Oke, coba kita lihat jawabannya yang kita sampaikan betul apa tidak. Nah, ya. Nah, apa hubungannya terlambat dengan menuliskan? Kemudian mengelilingi lapangan basket karena terlambat sekolah. Minta di push up 15 kali, tidak menggunakan masker, itu adalah hukuman. Kalau menggantikan tugas kertas yang telah dicoret-coret itu termasuk konsekuensi. Ya, karena mencoret-coret ya. Membersihkan tumpahan termasuk ini
konsekuensi murid disuruh minta tidak mengenakan sepatu seharian, nah, apa ini ya, jadi tidak ada relevannya dengan menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini namanya konsekuensi. Karena apa? Karena lari mengelilingi basket 2 kali itu ada hubungannya dengan pelajaran PJOK. Pemanasan. Nah, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Oke. Nah, kembali ke restitusi. Apa sih restitusi itu? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Goshen tahun 2004. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama, 1, bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang gambaran hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaannya. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri. Oh, ini adalah contoh ya. Contoh kasusnya tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Masuk, maju. Kamu tidak mengerjakan PR, berdiri di depan. Kan begitu. Ya. Kemudian konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Nah, kalau restitusi, ini guru menanyakan alasan terlebih dahulu kenapa tidak mengerjakan PR. Alasannya apa? Kemudian keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah disepakati apa? Kemudian membantu murid menyelesaikan masalahnya, ditanya dulu. Jadi nanti ada materi selanjutnya segitiga restitusi. Nah, sekarang ke keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk apa? Keselamatan. Menjaga keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu untuk apa coba? Untuk kesehatan. Ini peraturannya, peraturan 3M menggunakan masker bla bla bla, panjang kan? Tapi kita harus keyakinan kelasnya dulu. Ini untuk apa? Keselamatan, dan ini untuk kesehatan. Gitu ya. Kalau peraturannya itu tidak menggunakan helm, tapi keyakinannya adalah untuk keselamatan.
Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang disebut sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Ya kan, pakai helm kurang semangat. Tapi kalau kamu pakai helm itu adalah demi keselamatan. Itu keyakinannya untuk keselamatannya. Nah, murid pun mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuannya. Misalkan kan kita membuat sebuah peraturan di kelas. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Itu untuk apa keyakinannya? Kebersihan, kesehatan bisa untuk keindahan, gitu ya. Nah, bagaimana pembentukan kelas, pembentukan keyakinan kelas? Ada 6 poin. Yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua berupa pernyataan-pernyataan universal umumnya ya. Kemudian dibentuk dalam bentuk positif. Misalkan kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan kata tidak boleh itu udah negatif. Tapi kalau kita rubah dalam bentuk positif jadi jagalah kebersihan. Itu adalah sebuah udah bentuk positif. Kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau saya kemarin sudah menerapkan membentuk keyakinan kelas itu hanya 6-7 poin keyakinan kelas ya. 7. Kemudian ini sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah kita. Nah, ini semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan. Karena beda peraturan kelas dengan keyakinan. Kalau peraturan dibuat oleh guru, oleh sebelah pihak yaitu guru untuk ditaati oleh murid, oleh siswa. Sedangkan keyakinan itu adalah dibuat bersama siswa, diyakini bersama dan dengan rasa tanggung jawab. Nih, ada lagi nih, selalu mengembalikan buku di tempatnya. Keyakinan apa ini? Kerapihan, boleh. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, berkomitmen, karena kalau tidak hadir terlambat maka pembelajaran tidak akan dimulai dan berpengaruh kepada teman-teman yang di sekelasnya. Berkomitmen, boleh, berdisiplin juga bisa. Jadi nanti pernyataan-pernyataan itu bisa 1 jadi 2 keyakinan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini? Kenyamanan, boleh. Menghormati juga boleh, ya. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Bisa juga menghormati. Sabar, ya. Kemudian menggunakan masker itu kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Apa ini? Tertib. Bisa. Coba kita lihat ya. Nah, ini ya, tadi mengalihkan buku ke tempatnya itu termasuk juga dengan tanggung jawab, tidak mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 sebelum pembelajaran dimulai,
menghormati orang lain juga. Kemudian kita berkomitmen agar ketika ada selalu hadir tepat waktu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan yang bisa juga bisa dijadikan keyakinannya keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan yang ini bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain. Bisa juga bersabar, menggunakan masker itu demi kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu demi keselamatan dan keamanan. Bisa juga ya. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seseorang belum melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi semua perilaku memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Yang kelima adalah penguasaan. Kalau bertahan hidup, sebenarnya sih kita juga memerlukan ya, seperti sandang, pangan, dan papan. Itu keselamatan, keamanan, kesehatan. Ini memiliki ketur itu untuk bertahan hidup. Ketika ada siswa juga memalak temannya, minta makanannya, itu juga karena dia untuk bertahan hidup. Kebutuhan mereka. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, ini adalah keintiman, keanggotaan, keterhubungan, hubungan ya. Biasanya kalau di kita itu biasanya anak-anak yang sok caper ya, di rumahnya biasanya, kalau di sekolah itu hayu itu cari perhatian ke guru, yaitu karena kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian ini adalah kesenangan, memerlukan hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Jadi anak-anak juga kalau belajar harus ada senangnya ya. Makanya ketika mengajar di akhir pembelajaran kita sering menanyakan, merefleksi, bagaimana anak-anak, senang tidak belajar dengan ibu? Senang bu. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kan begitu. Atau di selang-selang pembelajaran kita hiburan. Atau sekarang mah lagi ngetrennya apa bu? Ice breaking. Gitu. Ya, di sela-selanya itu. Kemudian yang keempat, kebebasan, merdeka, mobilitas pilihan kreatif kan. Nah, ada posisi yang kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan, yaitu kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh. Jadi kadang-kadang orang yang merasa pintar, jadi ingin selalu dinomorsatukan oleh guru-gurunya. Saya bu, gitu kan? Ya, jadi selalu ingin merasa bahwa dia itu menonjol gitu, ya. Atau ada teman-teman yang selalu menyuruh teman-temannya untuk bawa ini itu atau menyuruh lain sebagainya ya. Baik. Nah, di sini ada sebuah pernyataan dari De Glaser yang menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan, apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Nah, yang kelima adalah posisi kontrol. Posisi kontrol kita, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum,
Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, posisi kita sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Mungkin di antara kita, di antara posisi kontrol ini, secara tidak sadar pernah kita lakukan, ya, baik itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, baik, untuk memahami 5 posisi kontrol, berikut video 5 posisi kontrol. Silakan dipahami, ditonton. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Itu adalah video tentang 5 posisi kontrol di sekolah ya. Pasti teman-teman pernah melakukan salah satu dari kelima posisi kontrol tersebut. Tapi biasanya kita jarang sekali menjadi seorang manajer ya. Biasanya sebagai penghukum, pemantau ya, itu biasanya tapi dengan video ini mudah-mudahan kita akan selalu menjadi di posisi yang manajer. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dia adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu yang paling dasar, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, biasanya di paling dasar itu kita selalu menanyakan, memberikan kesempatan siswa untuk menceritakan masalahnya. Kemudian kita menstabilkan identitasnya. Misalkan ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ataupun ya pernah, ibu juga pernah di posisi seperti itu gitu kan.
kemudian memvalidasi kebutuhan. Nih, ya, kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini nilai-nilai apa yang kamu langgar, misalkan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat untuk segitiga restitusi ini. Nah, seperti ini ya. Pada bagian dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, bisa kita menggunakan kalimat-kalimat ini, ya. Misalkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa kok menyelesaikan ini. Atau kamu berhak merasa seperti itu. Kalau misalkan nih ada siswa di kelas dicontek karena tidak merasa mau dicontek pekerjaannya, dia marah, ya kan? Ya boleh kamu merasa seperti itu, tapi ada solusi lain tidak, gitu kan? Jadi jangan marah-marah, gitu kan? Kemudian, nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap kita mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Misalkan nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan ya, tadi saya mencontohkan anak yang mencontek tidak diterima, dia marah-marah, menggebrak meja. Ya kamu kan bisa ya, padahal kamu bisa melakukan ini. Ibu apresiasi kamu tidak sampai menonjok dia, sampai tidak memukul dia, gitu kan. Nah begitu. Ibu juga tahu kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Kamu boleh mempertahankan sikap, tapi harus menambah sikap yang baru. Misalkan sikap yang sabar, mau membantu teman yang belum mengerti kepada pelajaran itu. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, nah, ke langkah yang satu, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu termasuk langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nih, misalnya tadi berantem, nilai-nilai apa kelas yang telah kita sepakati supaya kamu tidak berantem dengan temanmu, saling menghormati. Nah, keyakinannya itu. Atau keyakinan apa yang telah kita sepakati agar kamu tidak menggebrak meja, gitu kan? Sabar, gitu kan? Boleh. Terus kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, yang rapi, yang bersih, kan begitu. Terus kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Ya, terima kasih. Nah, alhamdulillah ternyata
Desiminasi budaya positif yang telah saya sampaikan telah selesai. Namun sebelum itu saya minta kritik dan saran bagi saya untuk kedepannya, apa kekurangannya saya ya. Jadi nanti kan pasti ada desiminasi yang lainnya, atau ketika saya memaparkan suatu materi kepada teman-teman semua, apa kekurangan saya, sarannya apa. Kemudian nanti akan saya kasih stick note ya, di sini saja ditulisnya kritik dan sarannya, silahkan ditulis. Kemudian setelah pemaparan yang saya jelaskan apa manfaatnya, kemudian pokoknya bayangan tentang materi ini apa gitu ya, boleh dituliskan. Oh ini yang kuning yang satu. Nah, itu silakan ditulis manfaat ya, manfaat pokoknya refleksinya ya setelah saya paparkan tentang apa namanya budaya positif ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas waktunya. Semoga kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nopi yang telah memaparkan ilmunya, yang telah berbagi ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pengatur acara mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini yang tidak masuk siapa saja? Berdua ya? Berdua. Nah, bagaimana kemarin liburnya? Senang. Liburan kemana saja? Di rumah. Ya, hari Minggu. Tidur. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ya, Ibu akan membuat keyakinan kelas. Dulu di awal semester kita sudah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kan berasal dari kalian yang sudah disepakati, ya. Nah, sekarang kita hari ini akan membuat keyakinan kelas satu level ya, naik lebih tinggi daripada kesepakatan kelas. Nah, itu ya. Jadi keyakinan kelas itu sih hampir mirip dengan yang namanya kesepakatan kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu mengambil nilai-nilai yang tertanam pada kesepakatan kelas, ya. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk menyebutkan pendapat kalian ya
Baiklah, ini adalah pendapat-pendapat kalian tentang keyakinan kelas yang akan kita yakini, ya, yang akan kita pertanggungjawabkan untuk diri kita sendiri. Baik, yang pertama dari siapa ini? Oli. Sopan kepada orang tua dan guru. Kita tulis dulu ya. 1. Sopan kepada orang tua dan guru. Benar. Yang kedua apa ini? Ih, mantap, ini Delisa mengucapkan terima kasih. Mengucapkan kata berarti terima kasih. Terima kasih. Kasih dan tolong. Terbalik ya. Baik, ini sudah disebutkan ya semuanya. Ada yang terlewat? Tidak semua ya? Baik. Nah, ini adalah harapan-harapan kalian, impian-impian kalian, apa yang kalian inginkan di kelas ini. Sekarang kita akan mengambil nilai-nilai apa yang kalian inginkan. Yang pertama yaitu adalah sopan kepada orang tua dan guru. Sopan itu termasuk ke dalam 5S. Berarti kita harus membudidayakan. ya. Yang ini, udah.
tidak terlambat masuk sekolah. Berarti masuknya juga ke disiplin, tidak terlambat. Dan disiplin dalam hal waktu, ya.